Anda masih di Kupas Tuntas, Papua masih menyimpan bara. Bara yang kadang tak mau diakui, tapi terus menggerogoti keutuhan NKRI. Gejolak yang melanda Papua menguak fakta adanya upaya kelompok yang sengaja ingin memecah belah kebinekaan kita. Lalu tindakan apa yang perlu ditegaskan negara? Bagaimana mengembalikan tatanan kehidupan bermasyarakat di sana? Narasumber kami sudah siap membedah dan mengupas persoalan-persoalan ini. Saya akan kenalkan dari yang paling kanan, ada Komisioner Komnas HAM, Mas Muhammad Khairul Anam. Mas Anam, terima kasih sudah datang. Kemudian ini mewakili suara negara, suara pemerintah, ada tenaga ahli dari kantor staf kepresidenan, ada Bang Teo Letai. Bang Teo, terima kasih sudah datang. Peneliti LIPI yang banyak sekali meneliti dan mengamati tentang Papua, ada Mas Cahyo Pamungkas. Terima kasih Mas Cahyo. Dan tentu saja kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di Papua, kita tidak bisa lepas dari eskalasi demokrasi di sana. Ada peneliti pendidikan, saya lupa lagi, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, ada Rocky Gerung. Rocky, terima kasih. Kami juga masih menantikan nanti ada Kapolda Papua, Pak Irjen Paulus Walter Powe yang akan bergabung bersama kita di dialog pada malam hari ini. Tapi kita juga tidak sendiri, ada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Paramadina Jakarta. Terima kasih. Saya mau tanya ke Bang Teo dulu. Bang Teo, ini banyak yang ditugasi dari kantor staf kepresidenan terkait dengan situasi terkini di Papua. Apa yang saat ini terjadi bagaimana Bang? Bagaimana pemulihan keadaannya, bagaimana pemulihan krisis keamanan di sana? Saat ini Bang Teo, gimana? Ya, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Jadi saat ini kita bisa katakan sudah berada pada fase untuk pemulihan. Jadi perbaikan terhadap fasilitas infrastruktur di kota yang sebelumnya rusak itu sudah dilakukan. Kemudian yang juga ditangani adalah penanganan terhadap para pengungsi yang warga kota Wamena yang melakukan evakuasi sementara untuk keluar dari kota sambil menunggu dilakukannya perbaikan terhadap fasilitas yang rusak selama terjadinya kerusuhan itu. Apakah eksodus untuk meninggalkan Wamena sendiri semakin hari semakin banyak atau justru sudah semakin berkurang? Sudah semakin berkurang. Karena juga pengamanan sudah dilakukan di kota Wamena dan sekitarnya. Kemudian juga tadi yang saya katakan bahwa pemulihan terhadap berbagai fasilitas yang ada di kota, listrik dan lain-lain, saluran jaringan internet dan yang sebelumnya juga mengalami gangguan itu sudah mengalami gangguan atau memang sengaja dimatikan Bang jaringan internet dan telekomunikasi di sana? Pada awal kerusuhan terjadi sempat diperlambat, sekarang sudah dinormalkan lagi. Tujuannya untuk? Pada waktu itu untuk mencegah terjadinya komunikasi provokasi kerusuhan berlangsung. Tetapi tampaknya dalam pertimbangan dari pemerintah bahwa hal itu tidak diperlukan sehingga saat ini kembali normal. Apa sih Bang Teo, mungkin banyak masyarakat yang ingin tahu apa yang membuat kemudian Wamena menjadi membara. Pertengahan Agustus kemarin kita tahu Jayapura sangat membara, seluruh Indonesia juga bergemuruh melihat eskalasi di Papua, dan kali ini di Wamena. Apa yang membuat ini semacam rentetan-rentetan yang tidak habis-habisnya gitu Bang Teo? Saya kira begini Pak, kalau untuk peristiwa yang terjadi di Wamena ini kita memang masih perlu untuk melakukan pendalaman untuk lebih memahami secara utuh kira-kira duduk persoalannya seperti apa. Sehingga dalam jangka waktu yang terlalu singkat akan sangat berbahaya kalau kita mengambil kesimpulan yang terlalu cepat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Penting sekali untuk hal ini kita pahami secara utuh. Mengapa? Karena di dalamnya, dalam peristiwa tersebut ada keterlibatan dari warga masyarakat ataupun kelompok orang yang menggunakan seragam sekolah. Nah, hal-hal ini kan yang perlu untuk kita pahami lebih lanjut gitu. Baik, saya mau ke Mas Anam dulu. Mas Anam, kalau kita tahu bahwa dalam proses krisis keamanan di Wamena dalam beberapa hari terakhir ada puluhan orang meninggal dunia, banyak sekali yang luka dan eksodus besar-besaran. Ini saya belum pernah membayangkan terjadi eksodus besar-besaran setelah masa pergolakan awal reformasi gitu ya. Apa catatan Komnas HAM terkait dengan proses politik dan keamanan di Wamena ini? Iya, yang pertama saya sepakat dengan judul dialog kita ini.
bahwa memang Papua itu jangan dianggap sesuatu yang lain gitu. Harus diletakkan bahwa Papua itu adalah kita semua. Dan saya mengamati beberapa media yang mengatakan bahwa ini warga Wamena, bukan ini warga lokal, ini warga Papua. Itu segregasi sosial itu memperparah keadaan. Dan peristiwa Wamena bukan yang terakhir. Ilaga kemarin juga meletus. Sebelumnya macam-macam ini. Ada 12 titik yang sudah bergejolak gitu ya. Lah kita melihatnya harus utuh seperti itu. Tidak hanya ini kenapa Wamena gitu. Ada 11 titik yang lain ya, Manowari ya, Jayapura. Di waktu yang bersamaan Mas Anam? Sejak Agustus. Oke. Sejak peristiwa bakar-bakaran Surabaya. Jadi harus melihatnya memang harus satu rentetan yang besar kayak begitu. Lah, yang harus dilihat ada dua hal yang penting dalam konteks ini. Yang pertama adalah ada rasa yang tidak adil bagi masyarakat Papua. Peristiwa Surabaya itu tidak diperlakukan sebagai satu peristiwa yang serius, gitu ya. Coba kita cek, apakah ada keadilan pasca peristiwa Surabaya? Nggak ada. Padahal itu narasi yang sangat menyinggung. Nggak ada, gitu. Ketika ada proses yang cukup baik, itu bisa disuarakan ke Papua, internetnya di ban, sehingga apa yang proses yang terjadi, narasi kemanusiaan, narasi dialektika yang terjadi di luar Papua nggak bisa tersampai di Papua. Yang tersampai malah hal-hal yang lain. Itu kesalahan fatal. Dengan memban internet tadi ya dan telekomunikasi. Memban internet Papua kemarin adalah kesalahan fatal. Termasuk wartawan susah sekali dalam mengakses informasi di sana dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tidak ada narasi yang bisa diciptakan bahwa juga ada perkembangan baik di luar Papua. Dan itu tidak tersampaikan dengan baik. Yang tersampaikan adalah sesuatu yang memang sifatnya bisa menimbulkan banyak hal yang potensial konflik. Lah, rasa keadilan ini nggak ada. Dan rasa keadilan ini terjadi tidak hanya di Surabaya kemarin. Sejak dulu kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik bagi masyarakat Papua juga tidak diselesaikan. Contoh yang paling dekat misalnya, karena ini era Pak Presiden Jokowi, tanggal 7 dan 8 2014 itu meletus kasus Paniai. Ada 4 orang meninggal, ada puluhan orang luka-luka. 7-8 Desember 2014. Akhir Desember Pak Presiden, ini belum 100 hari, datang ke Jayapura, bertemu dengan masyarakat Papua, ngomong bahwa ini akan diselesaikan. Sampai detik ini juga nggak selesai. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang mungkin bisa day to day, kasus DIY macam-macam gitulah. Itu yang nggak selesai. Kita ke yang paling dekat saja Mas Anam. Dari mulai Agustus sampai peristiwa Wamena, ada puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang ditangkap. Ada catatan khusus nggak soal itu? Artinya memang narasi keadilannya yang mau saya tekankan tidak tersampaikan dengan baik. Seandainya narasi keadilan ini terkomunikasikan dengan baik dan secara substansial keadilan itu hadir di tengah-tengah masyarakat Papua, mungkin sentimen-sentimen, stigma, potensi konflik dan sebagainya bisa diminimkan. Lah itu yang nggak terjadi. Lah yang kedua adalah soal pendekatan. Soal pendekatan bagaimana mengelola keamanan di Papua. Lah kalau cara mengelola keamanan di Papua tidak hati-hati, yang terjadi ya kisruh di mana-mana. Termasuk juga bagaimana cara pendekatan. Misalnya begini, per hari ini itu lebih dari 50 orang menjadi tahanan. Statusnya bisa tahanan politik. Ada 80-an orang Papua Barat sama Papua. Sejak kapan itu Mas Anam? Sejak peristiwa Agustus. Oke, ini kita bicara Agustus sampai saat ini ya. Oke. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi potensial. Potensial apa? Satu, prinsip pengadilan harus terbuka. Narasi pembelaan, narasi pengadilan dan lain sebagainya bisa terbuka. Apakah itu bisa meredam ketegangan? Enggak. Itu bisa jadi narasi ketegangan. Ya kan? Apalagi kalau misalnya ini yang juga harus dihitung karena saya membaca media di Papua sana, ada beberapa orang yang akan sidangnya dipindah keluar Papua. Nah, kalau sidangnya dipindah keluar Papua, narasinya bisa macam-macam. Kalau kita sedang memerangi hoax-nya bisa tersebar di mana-mana. Jadi intinya bagaimana negara mengatasi problematika ini termasuk melakukan penegakan hukum itu agak melenceng atau
kurang tepat sasaran dari perspektif Anda ya. Yang menarik adalah Mas Cahyo pernah mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Wamena sekarang itu agak mirip polanya dengan apa yang terjadi di Ambon beberapa waktu yang silam. Apa yang membuat itu mirip? Kita akan jawab usai jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Anda masih di Kupas Tuntas, saya mau ke Mas Cahyo. Mas Cahyo dalam interview di sebelum acara kita, Anda mengatakan ada sesuatu yang agak mirip dengan apa yang terjadi pada Ambon. Apa yang membuat apa yang terjadi di Wamena ini agak ada kemiripan dengan Ambon? Ya, Mas Cahyo? terima kasih. Saya kira, saya melihat ada invisible hand ya, ada ada seperti desain yang tidak terlihat untuk mengarahkan atau mentransformasikan konflik yang bersifat vertikal menjadi horizontal. Oke. Ada desain untuk membuat konflik antara orang Papua dengan orang non Papua dengan menjadikan warga Papua yang maksud saya yang berasal dari luar Papua itu menjadi target sasaran. Dan ini yang saya maksud di dalam wawancara yang sebelum ini. Kalau boleh saya ingin menambahkan bahwa kita harus melihat kekerasan di Wamena sebagai sebuah pandangan yang utuh. Bahwa orang Papua di Wamena itu memiliki apa yang disebut sebagai memoria passionis, yaitu ingatan kolektif tentang penderitaan dari sejak masa lalu sampai sekarang. Misalnya operasi-operasi militer yang dilakukan tahun 1978, kemudian 80-an, kemudian konflik tahun 2000, 2003. Jadi ada pola konflik berhenti, terus-menerus. Dan ini mengakibatkan krisis kemanusiaan. Nah, saya melihat kasus Duga, kemudian kasus rasisme di Surabaya, sampai kerusuhan di beberapa tempat di Wamena, itu adalah suatu krisis kemanusiaan yang harus kita selesaikan bersama. Okay. Kemudian yang selain memoria passionis, ada juga masalah marginalisasi. Ya. Penelitian LIPI tahun 2018, kami memetakan bahwa di kabupaten-kabupaten atau kota di tanah Papua, di mana proporsi orang Papua itu adalah besar atau mayoritas, maka indeks pembangunan manusia biasanya rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Dan di kabupaten atau kota di mana warga pendatang atau non Papua itu adalah signifikan 50% dan sekitarnya, itu indeks pembangunan manusia biasanya tinggi dan tingkat kemiskinan biasanya rendah. Dan ini kan ada marginalisasi ya. Kemudian juga yang ketiga masalah jalan Trans Papua. Bagi sebagian orang-orang Wamena, jalan Trans Papua itu dianggap sebagai sebuah threat, sebagai sebuah ancaman ya. Karena sebagai sebuah ancaman, bukan insentif, Mas Cahyo. Karena dengan jalan itu, maka akan memudahkan orang-orang dari luar Wamena bisa ke Wamena. Mereka bisa membawa produknya, misalnya babi telinga layar atau babi ternak. Mereka bisa membawa dengan lebih cepat, lebih mudah, sehingga harga babi asli milik orang Papua yang di Wamena bisa tidak laku karena lebih mahal. Dan yang kedua juga orang dengan memoria passionis, maka jalan Trans Papua itu kemudian menjadi semacam threat ya. Menjadi semacam ancaman, walaupun pada sisi lain jalan itu memudahkan mobilitas. Apa hubungannya sebuah prakondisi yang kalau kita tidak mau dibilang ini ujuk-ujuk ada korban meninggal dunia, krisis keamanan di sana. Ini kan sepertinya Anda jelaskan ini tidak ujuk-ujuk saja, ada krisis keamanan di sana. Apa hubungannya dengan kematian lebih dari 30 orang, ada pembunuhan massal di sana? Apa hubungannya gitu Mas Cahyo dari prakondisi yang Anda katakan tadi? Ya, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini itu merupakan titik puncak dari perasaan keadilan, dari memoria passionis, dari kekerasan politik pada masa lalu, kemudian perasaan terancam. Jadi rasa aman bagi warga Wamena itu adalah suatu persoalan. Dan yang mengungsi tidak hanya warga non Papua,
orang Papua di Wamena juga ikut mengungsi karena mereka merasa tidak nyaman tinggal di kota Wamena. Baik, Bang Theo ada yang mau ditambahkan sebelum saya ke Rocky? Saya kira begini, ada satu hal yang perlu untuk kita pahami juga Pak, dalam konteks situasi dari kondisi masyarakat yang ada di Wamena dan sekitarnya. Jadi Wamena ini adalah ibu kota dari Kabupaten Jayawijaya. Ya. Nah, Kabupaten Jayawijaya ini dulu pada waktu lalu wilayahnya luas sekali. Sekarang sesudah 10 tahun lalu itu proses pemekaran wilayah terjadi di Papua itu cukup gencar Baik. dilakukan, dan dari Kabupaten Jayawijaya ini saja lahir berbagai kabupaten baru. Jadi Nduga, Ya. Yahukimo dan lain-lain itu pecahan dari kabupaten ini. Intinya apa Bang Theo? Intinya adalah bahwa ternyata pada saat sekarang kalau kita lihat, ini wilayah-wilayah yang pada waktu itu mungkin terlalu cepat dipaksakan Oke. pemekaran. Sehingga pada waktu sudah dimekarkan, ini dia dalam hal pelayanan publik, dalam hal Ya. dukungan kepada kegiatan ekonomi warga, Baik. tidak secepat dari yang diharapkan. Nah saya kira oleh karena itu bisa dibayangkan tadi dikatakan oleh Pak Cahyo bahwa soal IPM tadi. Jadi kalau kita lihat Pak, Baik. 14 kabupaten yang ada di Indonesia dengan IPM terendah, itu semuanya ada di Papua. Oke. Dan itu berada pada wilayah pegunungan. Yang adalah notabene wilayah-wilayah Baik. pemekaran baru. Tidak termasuk Jayawijaya, Baik. termasuk Wamena. Baik. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah untuk bisa. Sebelum bicara mengenai itu, kita lokalisir dulu isunya untuk apa yang terjadi di Wamena terakhir ini. Saya akan ke Rocky dulu, tapi sebelum saya akan ke Bung Rocky, kita tampilkan lagi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang peristiwa Wamena. Yang pertama, saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya korban yang ada di Wamena. 33 orang telah meninggal di sana. Tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis, bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran rumah warga. Dan juga kepala suku Lembah Baliem di Wamena juga telah mengajak, menghimbau untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini saya kira sebuah himbauan baik, dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena. Itu pernyataan dan aksi konkret yang dilakukan atau diputuskan oleh Istana Kepresidenan di Jakarta. Anda lihat sudah tepat sasaran, Bung Rocky? Itu narasi yang buruk dari Presiden itu. Dia mulai dengan sudah kami tangani kekerasan itu, dan kami tahu kekerasan itu datang dari gunung ke Wamena. Kita tahu bahwa peristiwa kemarin itu rentetan dari, atau bukan rentetan, bahkan akumulasi dari problem Surabaya tuh. Surabaya itu akumulasi dari problem tahun 90, demikian seterusnya. Jadi Presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis. Padahal sebetulnya ada problem etis yang orang tunggu dimengerti oleh Presiden. Seluruh keterangan Presiden tadi seolah-olah mau mengatakan kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. Jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Jadi ada act of omission. Negara membiarkan terjadi kekerasan. Apapun bantah-membantah pemerintah. Tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia. Jadi kalau pemerintah tidak atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia,
Ya orang akan bilang, Anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional kalau Anda nggak paham tentang hak asasi manusia. Jadi nggak ada satupun keterangan presiden yang membuat kita produktif untuk debat nanti di PBB atau di forum internasional. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop. Persis di depan Bandara Sentani. 15 jam kan harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Karena Desember ada inisiatif justru datang dari pemuda non-Muslim, pemuda Muslim, untuk bikin Natalan di atas itu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya naik ke gunung itu, kasih ceramah lingkungan di situ, kasih kuliah tentang etika lingkungan. Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Jadi saya merasa nggak ada soal. Kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia. Nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu. Kita nggak tahu, kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme tuh. Loh itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Baski di Spanyol tuh, Quebec di Kanada, segala macam tuh, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang, dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Anda lihat resepnya masih sama nggak dengan 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu? Ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama. Yang itu juga. Yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuman itu. Bab 1 doang tuh. Jadi Anda lihat kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya kita mau bilang oke, kita mengerti hak asasi manusia. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford. Yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Jadi kita ada di situ. Dalam kegugupan itu, kita membayangkan ada berbagai macam potensial krisis di Indonesia. Krisis ekonomi sudah sedang terjadi, bukan lagi akan terjadi. Masih ada soal tentang konflik ideologi, ada soal Papua, ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden segala macam. Kita lihat DPR yang sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di DPR tuh. Seluruh kompleks persoalan ini kalau dibaca secara internasional, para sebut aja pemain atau politisi-politisi yang luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini, anggap ini saatnya kita porak-porandakan Indonesia tuh. Jadi cara berpikir itu mesti dipindahkan dari sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan, harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia. Tapi orang Papua itu memerlukan recognition, politics of recognition. Bukan distribusi, bukan disogok dengan jalan tol. Dia nggak perlu itu. Karena tadi ada past memory, politics of fear di belakang itu. Dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan, dia politics of memory-nya itu berharap ada yang lain. Politics of hope, justice, human rights. Itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu. Terima kasih. Meskipun pemerintah beberapa tahun belakangan nanti Bang Teo pasti akan bisa merangkai bagaimana keberpihakan policy dari Jokowi untuk Papua yang nanti pasti akan kita bisa berdebat. Itu. Kita problem bisa Papua berdebat. Tidak bisa disogok dengan Otsus. Otsus itu nasionalisme Jakarta. Lain problemnya. Termasuk Mas Anam, kalau kita tahu sejak Agustus ini ada data lebih dari 2.500 personil TNI Polri diterjunkan
ke Papua. Apakah ini memang langkah seperti tadi kata Rocky, resepnya sama seperti 10, 20, 30 tahun yang lalu? Tapi dijawabnya non sewu lebih asik usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tidak hanya bicara policy keberpihakan, afirmatif policy untuk Papua, tadi kata Rocky untuk mengademkan Papua, tapi kalau kita lihat bicara resep, tadi Rocky bilang resepnya sama, 10, 20, 30 tahun yang lalu, obat untuk penyakit yang mungkin berbeda. Resep dan juga takaran obatnya sama, termasuk kalau kita lihat sejak Agustus, periode 21 sampai 30 Agustus, dari data yang kami peroleh ada 2.529 personel baru yang diterjunkan ke Papua. Iya. Jadi begini melihatnya, yang pertama adalah kalau pidato kayak gini itu persis kayak apa yang dijanjikan pada Desember 2014 oleh presiden yang sama, oleh Presiden Jokowi. Sampai sekarang Paniai juga nggak kelar. Dan Paniai juga bergejolak, Paniai Daya itu dekat dan tetap bergejolak sampai sekarang. Itu problemnya apa? Problem tata kelola keamanan yang ada di Papua. Wamena 2003 itu problemnya juga keamanan di Papua. Wasior juga problem keamanan di Papua dan banyak tempat-tempat yang lain yang problemnya adalah keamanan. Kalau dalam dimensi Papua yang utuh memang harus ada evaluasi. Apa betul nggak sih misalnya butuh pasukan sebegitu besar yang non organik yang ditaruh di Papua? Evaluasi Anda, Komnas HAM, sudah tepat sasarankah? Kalau ini sudah tepat sasaran 2003 nggak akan pecah, 2014 juga nggak akan pecah, kasus kemarin ini juga nggak akan pecah. Itu problemnya. Tapi polanya masih sama, betul seperti Rocky bilang. Polanya sama. Lah, obatnya sama, resepnya sama. Melihat itu semuanya iya, tapi kalau melihat Wamena yang sekarang karena memang banyak pengungsi yang besar sekali, yang memang butuh tenaga banyak, termasuk TNI. Tapi clear pengerahan pasukan TNI di Wamena itu hanya untuk misalnya humanitarian aid misalnya. Jadi bantuan-bantuan kemanusiaan yang memang harus dimobilisir di situ. Tapi dalam konteks Papua secara keseluruhan memang harus ada evaluasi. Kalau enggak, ya pendekatan keamanan, pendekatan militeristik dan sebagainya itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan sekali lagi ingatan memori soal keadilan bagi masyarakat Papua itu kuat banget. Kuat banget. Bahkan kalau kita melihat ya di beberapa daerah itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, penguburan orang di DIY 3 bulan yang lalu. Pasca pembakaran polsek, ya di depan polsek. Penembakan 2014 di Paniai, ya di depan Paniai. Itu simbol sebenarnya yang mereka nggak mau melupakan masa lalunya, bahwa ada kekerasan di situ. Nah kalau pendekatannya postur keamanannya masih sama, ya terus-terusan kekerasan ini akan berlanjut. Apa kurang jenazah mayat yang dikubur di depan simbol-simbol struktur keamanan? Apakah kurang? Kan itu kan bahasa yang sangat jelas gitu ya, yang dipertontonkan oleh masyarakat Papua bahwa ini ada kekerasan, stop kekerasan. Apakah itu memang suara masyarakat atau pemuda Papua betul, atau memang seperti dikatakan Presiden ini kelompok kriminal bersenjata, orang-orang yang mungkin disetir oleh orang yang sampai dimakamkan, ini kasus Paniai, ditembak di depan Koramil, dikubur di depan Koramil. Sampai sekarang masih ada. Makamnya itu di lapangan Karel Gobay. Ada. Terus ada terjadi di beberapa titik yang lain dikubur di sana itu juga ada. Itu sebenarnya simbol bahwa tata kelola keamanan itu jangan malah menghadirkan kekerasan. Itu kritik keras yang bahasanya bahasa abadi di situ. Karena makam itu nggak mungkin bisa dirubah. Kalau di Paniai, saya sebulan yang lalu ke sana, ya kantor Koramilnya yang pindah, bukan makamnya dipindah. Karena itu bahasanya bahasa abadi itu. Ngomong bahasa abadi soal kapan ini kekerasan berakhir, kapan ini harapan keadilan juga ada. Gitu. Kalau ini nggak diselesaikan ya susah. Bang Teo, silakan. Ya, saya kira gini, berbasis pada kasus yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ada rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa kota, itu selama beberapa waktu belakangan ini di Papua. Dan ada dua hal sebenarnya peristiwa di balik atau yang menjadi latar belakang
Yang pertama adalah soal rasisme, kasus rasisme di Surabaya, yang perlu untuk menjadi bagi pemerintah, hal ini sebenarnya perlu untuk menjadi suatu hal yang menyadarkan, ini kayak wake up call gitu. Ya. Jadi perlu untuk menyadarkan kita semua bahwa ini ada satu persoalan yang kalau kita ingin benar-benar memperkuat identitas kita sebagai Indonesia, sebagai Bhinneka Tunggal Ika, maka ini persoalan yang harus kita tangani bersama. Dan saya kira ini dibahas di dalam rapat-rapat untuk pembahasan mengenai masalah Papua ini secara mendalam. Mengenai resep keamanan, pemulihan keamanan seperti yang tadi, ya. Kemudian pembatasan telekomunikasi yang tadi ketika ini yang mau Komnas saya HAM itu sama sekali tidak jelaskan. efektif, gimana Bang Teo? Ada satu peristiwa juga yang lain yang terjadi. Jadi pada saat yang sama kan ada kasus rasisme. Pada saat yang lain, pada saat yang sama juga kita masuk ke dalam masa untuk persidangan Majelis Umum PBB, di mana soal Papua ini dibawa juga oleh beberapa negara tetangga, khususnya dari Pasifik. Nah, oleh karena itu, dan ini cukup kuat gaungnya di lingkup politik di Papua. Saya kira latar belakang hal-hal ini semua berkelindan semua jadi dia bisa membuat orang yang merasa berkepentingan untuk satu hal sekarang ikut karena satu hal juga gitu. Ditahan dulu Bang Teo, kita mau menunjukkan pernyataan dari Polri soal apa ada di balik siapa dan apa, kalau tadi kata Mas Cahyo ada invisible hand, katanya di balik ini boleh ditampilkan enggak pernyataannya? Oke, ini dari Kapolri. Polri tuding pihak asing panasi situasi Papua dan Papua Barat. Ini ya maksud Anda, penunggang atau penumpang gelap dan penumpang terang yang membuat situasi jadi runyam? Saya nggak secara spesifik mengatakan pihak asing, karena ini Polri mengatakan pihak asing karena ada orang asing ikut berdemonstrasi di salah satu peristiwa yang terjadi di Papua Barat. Sehingga kemudian mereka dikeluarkan dari Papua, diekstradisi dari Papua, dideportasi dari Papua. Karena saya pikir ini merupakan bagian dari kajian situasi yang dilakukan oleh Polri, itu kewenangan dari mereka. Tapi latar belakangnya tadi Pak, dua hal itu cukup mempengaruhi itu. Kalau menurut teman-teman di Papua, di Jayapura, yang kami lakukan wawancara secara langsung, mereka mengatakan ada ketiga juga, ada hal ketiga, yaitu residu dari pertarungan di Pilpres yang cukup ketat pada masa itu. Nah ini saya nggak tahu, ini kan pandangan dari... Bukannya Jokowi landslide, menang tapi ini besar di sana. Tapi analisanya Pak Teo betul bahwa memang kasus Surabaya itu memberikan kontribusi besar terhadap dinamika yang ada di Papua saat ini. Karena memang satu tidak segera diselesaikan. Wong itu penghinaan martabat manusianya itu telanjang. Gitu, telanjang betul, dan nggak ada follow up segera untuk mitigasi ketelanjangan penghinaan martabat itu. Boleh saya masuk soal keamanan tadi? Silakan. Jadi sebelum peristiwa Wamena, kita sebenarnya perlu melihat bahwa terjadi peristiwa Sorong, Manokwari yang besar ya. Kota besarnya Sorong, Manokwari, dan yang paling besar adalah Jayapura. Di mana di situ terjadi peristiwa kekerasan dan pembakaran dan lain-lain dalam jumlah. Dan yang luar biasanya adalah kalau kita lihat skala kerusakan yang terjadi di kota, nggak ada satupun peluru yang keluar untuk orang yang melakukan kerusuhan pada saat itu. Tidak ada satu peluru oleh aparat keamanan. Oleh aparat keamanan, karena semuanya disuruh untuk menyimpan senjata, gitu. Dan tidak ada korban tuh Bang ya? Nggak ada korban. Nanti hari berikutnya baru ada korban. Sesudah terjadi sesudah terjadi konflik yang sifatnya horizontal. Nah ini yang kemudian memicu isu baru lagi. Tapi seberapa kecuali perlu ada? Kalau di iya itu tapi bentrokan. seberapa perlu ada 2.000 lebih aparat keamanan yang kemudian diterjunkan untuk mengatasi ini? Jadi akhirnya kalau Bung Rocky tadi resepnya sama untuk penyakit yang mungkin agak-agak sudah bermetastase atau Nah ini kita kan bicara dari Jakarta ya. Sementara ada orang yang melihatnya dari Papua. Sehingga kemudian mungkin ada kebutuhan itu, ada permintaan itu. Dari pihak pemerintah daerah juga meminta hal itu. Ini juga kan suatu hal yang jadi untuk memenuhi permintaan sebenarnya. Mas Cahyo, Anda lihat ini pemenuhan dengan tadi resep yang sama, kirimkan pasukan sebanyak-banyaknya, misalnya ribuan pasukan untuk meredam eskalasi di sana menurut Anda? Iya, dari tahun 2005 LIPI sudah mengajukan gagasan untuk dialog ya. Dialog sebagai salah satu cara penyelesaian konflik Papua secara damai dan bermartabat. Kemudian 2008 keluar buku Papua Roadmap, juga kami merekomendasikan lagi dialog, dan tetapi sampai sekarang
dialog itu hanya menjadi slogan ya. Kalau dialog yang saya maksud, perlu ada dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok yang signifikan, kelompok-kelompok yang utama. Bukan pertemuan tim 61. Mereka tidak mewakili aspirasi orang Papua. Dan tim 61 itu bagi saya adalah kelompok-kelompok yang lemah Tim untuk 61 berdialog itu yang ditemui oleh Presiden maksud Iya. Anda? Oke. Jadi perlu berdialog dengan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip signifikan secara politik. Misalnya United Liberation Movement for West Papua Baik. atau KNPP. Dan dua kelompok inilah yang saya kira cukup signifikan untuk mewakili aspirasi politik. Lagi-lagi orang Papua. kurang tepat sasar Mas Cahyo. Iya. Oke, kita akan break dulu, kita akan dengarkan suara mahasiswa dan nanti ke Bung Rocky Gerung kami akan segera kembali saat lagi. Sebelum kita akan mendengarkan pendapat dari rekan-rekan mahasiswa Universitas Paramadina, saya mau memberikan disclaimer dulu untuk Anda semua bahwa kami sudah terus berupaya menghubungi Kapolda Papua Jenderal Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw yang sudah bersedia untuk bergabung bersama kita di dialog malam hari ini. Namun karena kendala komunikasi kami belum bisa tersambung dengan Jenderal Paulus Waterpauw hingga saat ini. Saya mau ke teman-teman dari Paramadina, apa yang Anda resahkan? Kalau Anda setuju bahwa Papua ini kondisinya tengah sakit sekarang, Johnson, setuju atau enggak gitu? Selamat malam, nama saya Johnson Siahan dari Universitas Paramadina. Berbicara mengenai Papua, saya sempat mikir begini, jangan-jangan negara memang tidak pernah melihat masyarakat itu sebagai manusia. Contoh, dalam krisis ekonomi kita hanya dipandang sebagai makhluk produktif dan tidak produktif. Pada saat konflik kita hanya dipandang sebagai orang yang setia atau orang yang separatis. Artinya selalu ada binary, pandangan biner mengenai hal itu. Nah, karena memang betul kata dari pembicara dari LIPI ataupun Bung Rocky, memang human security kita tuh nggak pernah dibahas secara mendalam gitu. Artinya coba kalau saya di sini bersama teman-teman mahasiswa lain, perspektif kita sebagai milenial gitu kan. Yang duduk di depan adalah sebagai bapak-bapak yang mungkin beda zaman. Nah, ini juga memberikan gap. Lalu ketika kita berbicara atau mendengar mengenai Papua, oke, lagi booming masalah Papua, masuk di media. Lalu ketika tidak lagi di media, ada yang kecil-kecil. Saya beberapa baca report dari Elsam, itu kayak ada pengerukan lahan, pengambilan lahan untuk sawit, terus ada perjanjian-perjanjian dengan lingkungan adat yang tidak sesuai dengan MOU, bahkan awalnya cuma ngambil kayu merbau, tahu-tahu jadi nanam sawit. Nah, itu kan yang tidak kita dengar tiap hari. Ini cuma rentetan kecil, tapi ternyata ini salah satu bom yang meledak. Tapi ini kan juga ada rentetan-rentetan kecil. Nah, jangan kalau misalnya kita bicara dari perspektif internasional, ini juga pemerintah Indonesia juga harus paham bahwa di sana juga banyak ada analis-analis internasional yang lebih jago, yang lebih bisa mengumpulkan data, yang bisa melihat bahwa ada kumpulan-kumpulan kecil dan kumpulan besar, dan itu bisa jadi bom waktu bagi Indonesia. Karena saya melihat berbicara Indonesia juga berbicara Papua, tanpa Papua tidak ada yang namanya Bhinneka, tidak ada yang namanya Indonesia, gitu. Jadi menurut saya kita perlulah untuk memandang lagi manusia sebagai sepenuhnya manusia. Tidak dari kacamata ekonomi, tidak dari kacamata politik, tapi dari kacamata culture. Kita jarang melihat itu. Anda lihat Presiden sudah bangun jalan Trans Papua berkilometer-kilometer, harga BBM satu harga di seluruh Papua. Presiden bolak-balik ke Papua untuk memberikan rasa kedekatan kemanusiaan dengan Papua. Anda lihat itu tidak memanusiakan Papua atau seperti apa? Masih jauh panggang dari api? Oke, sebenarnya gini, kalau saya melihat itu, saya lihat dulu. Apakah pembangunan ini menaikkan Human Development Index? Karena kita harus punya data, seberapa banyak rumah sakit, terus puskesmas, terus lembaga pendidikan dibanding infrastruktur yang mendorong kapital saja. Nah itu kan harus dilihat, kalau memang di situ negara ini pragmatis kok, ekonomis saja pemikirannya. Kalau di situ banyak infrastruktur ekonomis ya udah kapital aja di situ, humannya nggak ada. Gitu. Itu paling enak buat gampanginnya. Terima kasih Johnson atas komentarnya. Bang Teo, ditanggapi dulu sebelum nanti Rocky akan menanggapi. Boleh? Nggak, Anda sekalian. Mau direspon? Silakan respon. Ya jadi makasih Dek. Saya kira itu pandangan kritis yang sangat kita butuhkan
dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Papua. Jadi Papua ini tidak ada panacea, tidak ada satu obat yang bisa menyelesaikan semua hal. Bahkan kita juga tidak bisa memandang Papua itu sebagai sesuatu yang tunggal. Papua itu plural. Papua terdiri dari 42 kabupaten kota. Terbagi dalam Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang mana dia dibagi lagi di dalam 7 wilayah adat. Dan saat ini pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua itu berbasis kepada 7 wilayah adat ini. Mengapa demikian? Karena tidak bisa Anda melakukan pendekatan semacam yang dilakukan di Jawa. Dan ini kesalahan yang lama dilakukan pada masa Orde Baru untuk pembangunan di Papua. Dan apa yang Jokowi rubah untuk merubah saat hal ini yang dilakukan adalah kita menempatkan Papua bukan sebagai tempat pembuangan pejabat yang jelek misalnya. Zaman dulu kalau punya polisi suka mabuk atau bermasalah, kirim ke Papua. Jadi Papua jadi keirian, waktu itu namanya masih irian. Sekarang enggak. Orang yang Adi Makayaksa kayak Pak Tito Karnavian justru jadi Kapolda di sana. Orang yang punya prestasi bagus seperti ini bisa jadi. Orang yang punya prestasi di bidang keuangan dikirim ke sana untuk bangun sistem keuangan dan lain-lain. Tapi Anda benar bahwa Papua tidak bisa dibangun, ya tadi dikatakan Rocky juga benar, bahwa Papua tidak bisa dibangun hanya dengan infrastruktur saja. Dan benar, itu yang dilakukan saat ini. Memang media memberikan perhatian kepada sesuatu yang sifatnya sensasional. Jadi semacam jalan akhirnya tersambung. Itu merupakan sesuatu yang punya nilai berita. Kalau kata Mas Cahyo tadi tidak tepat sasaran, justru orang Wamena agak resah dengan pembangunan jalan. Itu gimana Anda melihat? Nah, di sisi lain, gitu sisi lain mereka juga merasa bahwa itu membawa manfaat. Karena perjalanan ke Jayapura menjadi lebih cepat dibanding dengan sebelumnya mereka harus melalui jalan kaki dan Nah, ada satu hal lagi Pak yang perlu saya tambahkan, soal indeks pembangunan manusia. Benar sekali bahwa kita harus melihat indeks pembangunan manusia. Karena apa? Indeks pembangunan manusia itu komponennya adalah pada pendidikan dan kesehatan yang menjadi perhatian dari pemerintah saat ini. Di mana kalau kita lihat Papua dan Papua Barat saat ini menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tercepat di Indonesia nomor 2. Jadi padahal dia sebelumnya itu susah banget untuk diangkat Pak. Dan kita harus pahami bahwa ini juga perspektif HAM ya. Jadi HAM memang pada satu sisi ada sipol ya, sipil dan politik, kasus-kasus politik dan itu yang harus diselesaikan. Di satu sisi HAM juga dalam bentuk ekonomi sosial budaya. Intinya selama beberapa tahun terakhir di rezim pemerintahan Jokowi, resep kebijakan sudah menunjukkan indikator-indikator semakin baik itu Bang Tio ya. Mendorong kepada yang disebut sebagai pembangunan Indonesia sentris. Bang Rocky gimana? Jadi pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa saja tetapi juga berpusat di wilayah-wilayah pinggiran. Bung Rocky komentarannya. Tentunya sikap-sikap kritis seperti suara kritis seperti Rocky dan kawan-kawan sangat penting karena itu memberikan semacam kontrol kepada pemerintah dalam rangka lebih memperkuat. Kita kasih kesempatan Bung Rocky untuk kasih kontrol tadi seperti kata Anda minta. Gini ya, tadi Saudara Theo pakai istilah yang menarik itu. Nggak ada panacea buat Papua. Tetapi yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panacea yang namanya NKRI harga mati itu. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mesti itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia itu. Ini nggak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa aja, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap ya udahlah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus, orang Bugis bilang juga. Tadi saya baru baca Ambon, peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada. Walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa
seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati pada dia benar tadi manusia. Saya bayangkan si Syahaan tadi, kalau Johnson. Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia, akan lebih terasa etis gitu. Bayangin, Pak, kalau Pak Jokowi ngomong kayak Pak Syahaan tadi, Sembung Syahaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua tuh. Nah ini presiden di-brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi itu. Itu dungunya. Indikator value, indikator makronya bagus, kata Bung Teo, semakin membaik. Indikator IPM. makro itu baru mulai bekerja bila martabat manusia udah diasuh. Baik. Papua perlu martabat, bukan martabak. Bung Teo, ditanggapi dulu sebelum kita break. Saya kira benar bahwa Anda setuju semua omongan Rocky ya? Dalam arti begini, tentunya saya ada berbeda dengan saya kira perbedaan pandangan dalam demokrasi kan Oke. itu suatu hal yang wajar, dan juga bahwa apa yang disampaikan Rocky tadi mengenai bahwa kita perlu untuk memberikan perhatian kepada pembangunan martabat manusia orang Papua itu benar, dan itu yang sedang diupayakan gitu. Kalau itu tidak dilakukan, sebenarnya kalau dikatakan bahwa perhatian pemerintah kepada Papua tidak ada, tidak benar juga. Tadi yang saya katakan, Human Development Index-nya itu menggunakan metode perhitungan yang baru, yang lebih sulit, Oke. bukan yang lama. Jadi kita menggunakan metode perhitungan yang baru, yang justru membuat negara itu lebih sulit untuk bisa mencapai. Tapi ternyata Papua merupakan provinsi yang kecepatan pencapaiannya. Jadi ada hasil juga gitu. Tadi yang saya katakan bahwa 42 kita harus melihat Papua itu secara komprehensif, ya, bahwa dia berasal dari tapi memang benar bahwa masih ada persoalan-persoalan yang perlu untuk kita. Jadi nggak jelek-jelek amat lah gitu ya kondisinya. Mas Adam saya akan kasih kesempatan tapi kita nuwun sewu. Break dulu seperti biasa. Kami akan segera kembali. Usai jeda. Sebelum saya akan ke Mas Anam, non sewu Mas, kita dengarkan lagi teman-teman mahasiswa ada yang masih resah kabarnya melihat apa namanya keresahan Papua. Ada yang ini, ayo, di mana mic-nya? Ayo, silakan ngomong. Perkenalkan saya Hanzal dari Paramadina. Saya ingin coba meng-highlight tadi apa yang dikatakan oleh Pak Theo mengenai upaya-upaya yang pemerintah yang dilakukan humanis tadi baru sedang diupayakan lah istilahnya seperti itu. Nah, asumsi saya sih sedikit menggelitik kenapa upaya-upaya yang humanis ini dilakukan sedang dilakukan. Apakah ini perlu dipantik upaya humanis tadi perlu dipantik seperti hal-hal yang berupa rasialisme ataupun yang selain sebagainya seperti itu. Kenapa tidak dilakukan pada saat awal-awal periode pada saat awal-awal pemerintahan dilakukan upaya tersebut seperti itu, karena pada saat awal periode ada terjadi kasus yang mungkin terlihat mirip. Ya. Ya, seperti itu sih. Jadi tidak diselesaikan cepat gitu ya? Ya. Malah kemudian mematik rentetan-rentetan krisis keamanan yang lain. Upaya ini terpantik oleh yang tadi yang Surabaya tadi. Oke, Mr. Siahaan ada yang mau ditambahkan tadi? Saya lebih menekankan kira-kira solusi, karena kan mahasiswa harus berikan solusi. Pertama, Pak Joko Widodo, Presiden, harus cepat-cepat datang ke sana. Untuk sebagai representasi supaya masyarakat Papua, oh ya kami diperhatikan. Kedua, tolong nanti pelanjut di pemerintahan ataupun siapapun adalah kita, mahasiswa anak muda. Nah, mengerti juga epistemologi anak muda, cara pandangnya. Kita generasi... Oke. Baik. Kita generasi yang santai gitu. Kita punya perbedaan gap di situ kan. Tolong rawat Papua biar kami yang melanjutkan Papua nanti. Oke. Dengan yang humanis. Itu generasi zaman now yang zaman old, silakan dijawab. Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membangun kalau dalam perspektif hak asasi manusia soal ekonomi, sosial, dan budaya, secara fisik memang ada. Tapi itu kan semua hal itu, kalau yang kami rasakan, ya rontok pasca peristiwa Surabaya. Kita terkaget-kaget dengan banyaknya massa yang turun ke jalan-jalan, yang mengekspresikan rasa ketidakadilannya.
Meskipun sudah ada resep dan kalau indeks itu macam-macam. memiliki makna yang substansial, apapun nama indeksnya itu, harusnya tidak sebesar itu aksinya. Kalau kesejahteraan, instrumen pendidikan juga bekerja di situ dengan maksimal, ekspresi dari masyarakat Papua pasca peristiwa Surabaya juga nggak akan segede itu. Ini kan gede semua. Dan ingat tidak hanya masyarakat loh pasca Surabaya itu, struktur pemerintahan Papua juga melakukan ekspresi protesnya. Iya. Sampai menyerukan semua balik ke Papua. Dan sekarang kan bingung semua. Baliknya 2000 sekian, mau di Uncen juga gak mungkin menampung 2000 sekian misalnya, dan bingung semua dan semakin kompleks persoalannya. Sekali lagi saya setuju dengan Bung Rocky bahwa pendekatannya ya pendekatan hak asasi manusia gitu. Ayo letakkan ini manusianya, semua narasinya narasi hak asasi manusia. Salah satu yang paling penting narasi hak asasi manusia kan menghadirkan keadilan bagi mereka. Keadilan ekonomi dengan indeks macam yang coba dicek yang paling mendasar. Tadi teman-teman dari LIPI dengan berbagai risetnya kan sudah ngomong, apakah memang pembangunan ini memang memberikan peluang kesetaraan ekonomi bagi masyarakat Papua? Ternyata kan enggak, misalnya begitu. Sehingga kalau indeks dicek, apakah angka ini mewakili Papua ataukah mewakili yang lain? Nah, problem-problem itu kental sekali. Tapi yang kami tangkap, ya kan, yang kami di Komnas HAM itu, ketika melihat ada kuburan di tempat simbol kekerasan, di tempat simbol politik bangunan kekerasan yang selama ini nggak pernah dievaluasi, itu adalah bahasa yang lugas dikatakan oleh masyarakat Papua bahwa ini harus dievaluasi dan hentikan kekerasan, hadirkan keadilan. Karena nggak mungkin lagi kita ada orang yang meninggal terus dikubur lagi di simbol-simbol negara kayak Bagaimana gitu. dengan tadi alasan bahwa ada penumpang gelap, ada asing terlibat, ada kelompok kriminal bersenjata yang ingin merdeka, itu kan harus ditangani secara militeristik. Yang dikelola di Aceh menjadi pelajaran penting. Kan problem Aceh sebelum MOU Helsinki kan juga kurang lebih kayak begini. Tahun 2000 sampai tahun 2002 punya hampir 400.000 orang di Aceh Tengah itu juga geser sampai ke Medan, sama. Tata kelolanya juga sama. Kalau nggak hati-hati tata kelolanya, yang terjadi ekspresi kekerasan yang terjadi di Aceh nih. Baik. Kalau Mas Yahaan tadi mungkin pernah ketemu sama tahun 2002 umur berapa? Mungkin ketemu sama orang Aceh yang lagi ngungsi, Aceh Tengah. Iya. Gitu. Itu juga karena patologi struktur kekerasan yang terjadi. Lah, belajarlah dari Aceh. Negosiasilah sampai pada persoalan yang subtil. Misalnya yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur, ini presiden loh ya, meletakkan bendera bintang kejora sebagai simbol kebudayaan misalnya. Mungkin saat ini narasinya lebih susah, ya harus dicoba. Misalnya begitu. Karena masyarakat Papua juga butuh rekognisi. Oke. Gitu. Tidak hanya sekedar misalnya soal-soal instrumen kesejahteraan, tapi pengakuan itu mana gitu. Baik. Saya membayangkan kalau itu semuanya narasinya baik, peristiwa Surabaya tidak akan direaksi dengan sebegitu besar. Tidak hanya oleh masyarakat Papua, tapi oleh struktur pemerintahan Papua. Baik, Mas Cahyo, jadi vitamin, resep, antibiotik untuk problematika Papua ini selama 5 tahun terakhir kata Bang Teo semakin meningkat, anggarannya semakin meningkat, keberpihakannya semakin meningkat, itu tidak menyelesaikan masalah atau jaka sembung bau golok, memang nggak nyambung sebenarnya dengan problematika yang ada. Kalau kita melihat misalnya dana otsus dari tahun 2003 sampai tahun 2019 yang hampir mencapai mungkin sekitar 200 triliun, dan indeks pembangunan manusia di kabupaten atau kota yang di mana proporsi orang Papua itu masih besar, sekitar 56, 57, 58. Itu artinya bahwa selama ini otonomi khusus kurang tepat sasaran ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan, misalnya Bobby Anderson tahun 2015 mempublikasi bahwa insecurity misalnya, bahwa orang Papua meninggal setiap hari, itu juga karena masalah pelayanan kesehatan. Dan itu sampai sekarang walaupun ada perubahan, tapi tetap saja misalnya banyak gedung-gedung pustu atau puskesmas, tapi tidak ada tenaga medisnya. Banyak sekali sekolah dasar dibangun, bagus-bagus. Tetapi guru yang mengajar hanya Senin Kemis, hanya itu pun lebih banyak guru honorer. Kondisi itu belum banyak berubah di daerah-daerah yang di kabupaten atau kota, di kabupaten yang proporsi orang Papua semakin besar. Jadi misalnya angka kematian ibu
yang melahirkan itu ya. Itu dari tahun di Papua Barat juga Oke. masih besar. Ya. Dan ya saya kira 5 tahun ke depan itu insecurity di dalam kesehatan, kemudian juga pelayanan pendidikan itu harus lebih diperhatikan, tidak hanya sekedar bangun jalan. Dan yang terakhir ya, bahwa orang Papua butuh jalan. Yang mereka butuhkan itu jalan untuk komunitas, jalan untuk mengangkat sayur, mengangkat patatas, umbi-umbian dari kampung ke pasar, dari kampung ke ibu kota distrik, atau dari distrik ke ibu kota kabupaten. Dan skala pembangunan yang bersifat kapitalistik dalam skala besar itu justru menjadikan orang Papua menjadi tidak aman. Jadi mungkin saya mengusulkan Pak Theo agar konsep pembangunan yang terbatas ya, konsep pembangunan yang sesuai dengan tingkat kebudayaan orang Papua. Dan saya kira pendekatan antropologi menjadi penting dalam hal ini. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Cahyo. Bang Theo silakan jawab sebelum nanti akan ditutup oleh Bung Rocky. Saya kira kita nggak bisa menilai kebutuhan orang Papua saja berdasarkan apa yang kita analisis dari Jakarta ya. Karena kita juga harus dengar apa yang dikatakan oleh mereka. Jadi misalnya kalau orang mengatakan bahwa dia butuh waktu 6 hari untuk antar saudaranya yang sakit untuk bisa mengakses rumah sakit, itu karena nggak ada jalan, ya kan responsnya tentunya harus bangun jalan gitu. Kemudian kalau dia nggak bisa mengakses pasar sehingga dia kalah dalam persaingan dengan orang lain karena tidak ada akses transportasi untuk produk hasil bumi, tentu harus ada dibangun kan untuk bisa mengakses itu. Yang dibutuhkan lebih lanjut adalah bahwa sesudah jalan dibangun, bagaimana ini bermanfaat bagi masyarakat lokal. Jadi kita tidak bisa hanya membangun jalan Trans Papua, tetapi jalan Trans Papua itu harus diikuti juga dengan pembangunan jalan-jalan yang sifatnya lokal dan juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di koridor-koridor dari Trans Papua itu. Nah ini saya kira kalau kita bicara ekonomi. Singkat saja Bang Theo. Ya, itu kalau soal untuk ekonomi. closing statement Anda. Nah kemudian mengenai soal humanis. Saya kira pembangunan manusia yang kemudian mengalami kemajuan itu tidak dilakukan sesudah peristiwa, bukan karena peristiwa Surabaya, enggak. Itu dilakukan sejak 2015, ya. Jadi sesudah pemerintah terbentuk, kemudian 2015, ini sudah dilakukan dan hasilnya yang kemudian bisa kita lihat saat ini sebenarnya. Bahwa ada perubahan-perubahan yang lebih baik saat ini. Mudah-mudahan kita akan melihat perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya dan kita akan nantikan bagaimana apa langkah konkret dari pemerintah untuk bisa mengobati luka-luka yang kata Anda tadi dari lama memang sudah terjadi. Tepuk tangan untuk Bang Theo. Bung Rocky, terakhir singkat dari Anda. Gini ya, itu pendekatan Human Development Index itu tidak mungkin melayani dignity manusia. Ada skala lain, indeks kebahagiaan itu. Kenapa nggak dipakai? Contoh begitu banyak. Saya cerita sedikit soal aborigin dulu itu. Pemerintah Australia menganggap kalau saya kasih dia rumah, maka selesai problem politik identitas. Lalu dikasih rumah tuh aborigin. Hari pertama dia tidur di rumah itu tuh. Hari kedua didatangi sama Pemda, dia bongkar jendelanya, tapi masih tidur di rumah. Bingung Pemdanya, kenapa dibongkar tuh? Hari ketiga didatangi itu, atapnya dibongkar, lalu dia tidur di situ. Akhirnya Pemda baru mengerti bahwa bagi orang aborigin bahagia itu mimpinya indah kalau dia tidur menghadap langit. Itu yang namanya kearifan lokal. Jadi kita mesti paham itu. Kalau dibilang bahwa Papua udah diguyurin otsus 200 triliun, Anda coba lihat misalnya Katalan itu di Spanyol waktu mau merdeka itu menyumbang 20% buat Spanyol, tapi dia tetap ingin merdeka karena dianggap ada bagian yang lain dari Spanyol itu, walaupun gagal referendumnya. Nah kita sekarang soal Papua itu udah masuk pada taraf humanitarian call. Seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya bikin semacam petisi, itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua tuh, Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan.
Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri. Supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab. Tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke, sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka yang tersisi gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya. Kita masih punya sebuah apresiasi seni untuk masyarakat Papua, tapi akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.